Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan yang Ustaz sampaikan. Yang pertama, kenapa ada hedging? Hedging ini kaitannya dengan importir. Jadi keinginan untuk agar tidak rugi sebenarnya. Karena dengan seorang importir kemudian mengimpor sebuah barang, otomatis importir itu kan tidak membayar tunai. Dia ada jeda waktu. Katakanlah memesan barang, kemudian barang itu 6 bulan akan datang. Padahal perjanjian harga itu di depan. Coba Anda bayangkan, karena nilai mata uang itu terus kadang naik kadang turun yang tidak pasti, dan barang yang dipesan itu adalah barang yang jumlahnya fantastis, otomatis kan nggak mungkin beli barang $1. Kalau beli $1 aja di marketplace banyak, di Shopee. Tapi kalau seorang importir kan, perusahaan atau importir mengimpor kan otomatis valuasinya $1 juta katakanlah, sampai $5 juta, itu kan besar. Kalau $3 juta dibutuhkan katakanlah uang misalnya dengan valuasi 3 miliar begitu. 3 miliar untuk hari ini, katakanlah $1 juta, 3 miliar ya, yang dia harus bayar rupiah ya. Namun 6 bulan ke depan, kalau nanti jadi 4 miliar dengan $1 juta 6 bulan ke depan, otomatis dia rugi 1 juta, otomatis dia rugi kan 1M. Untuk menanggung kerugian 1M, tidak mungkin sebuah perusahaan akan menanggung seperti itu. Maka dia melakukan hedging, kerjasama dengan bank, kemudian mematok, bang gue butuh nih 6 bulan ke depan untuk membayar $3 juta begitu. Kalau hari itu dia mendapatkan harga 3 miliar katakanlah, maka kemudian mungkin ada beberapa fee, mungkin oleh bank ada fee-nya mungkin 100 juta. Tapi bagi perusahaan untuk menambeli 100 juta dengan ketidakpastian 6 bulan ke depan, bisa jadi sampai valuasinya rugi 1M, maka dia akan lebih baik membayar dengan 100 juta ketimbang dia harus membayar 1M. Nah, itulah yang dilakukan, yang dinamakan hedging tadi. Kaitannya dengan importir ya seperti itu. Hedging ini masalah atau solusi bagi importir tentunya. Awalnya memang solusi kan ya, tentu dong, karena tidak mungkin dia pingin membayar tapi kemudian bayarnya 6 bulan, karena barang juga datangnya juga 6 bulan, dia nggak cash pasti. Di lain sisi, dengan tidak cash itu dia kemudian ada kenaikan dan penurunan mata uang itu tadi, sehingga hedging ini solusi untuk agar tidak mendapatkan kerugian karena membayar tempo begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa ada dumping? Dumping itu kaitannya dengan pasar. Pasar ingin menguasai pasar. Ada seseorang, ada ya katakanlah, karena dumping ini negara, karena ada sebuah negara yang ingin menguasai pasar. Yang pasar itu dia ingin dominan, maka dumping dia lakukan. Pelakunya adalah negara memang. Negara berhadapan dengan negara lain yang pelaku pasar ya, antar negara. Kemudian dumping ini menguntungkan siapa?
pada awalnya karena dumping ini adalah siasatul igraq, dia adalah siasat. Tadi ada salah satu dari Anda itu yang menjual dalam negeri dengan harga tinggi tapi dijual di luar negeri dengan harga rendah. Gimana? Tadi tidak bisa menjawab. Menjual dalam negeri menjual ke siapa? Ke rakyat. Siapa yang mau beli? Masa harganya tinggi dibeli meskipun yang jualan negara? Tidak mungkin kan? Bukan seperti itu. Jadi seperti Amerika, kedelai di Amerika itu dalam negeri harganya tinggi, memang dihargai oleh pemerintah dengan harga tinggi. Karena dia subsidi itu petani. Dibelilah itu kedelai petani di Amerika oleh pemerintahnya. Kemudian dijuallah kedelai itu ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Untuk apa? Agar pasar kedelai Amerika bisa menguasai pasar di negara lain. Karena mendapatkan kedelai yang dengan kualitas besar-besar dan juga harganya juga lebih murah. Nah, itu kaitan dengan dumping begitu. Jadi bukan kemudian negara menjual dalam negeri dengan harga tinggi, menjual tinggi pokoknya tinggi aja. Kalau di dalam negeri dia menjual ke siapa? Ke rakyatnya. Enggak seperti itu ya. Teknisnya tidak seperti itu. Tapi kemudian bisa negara itu membeli ya dengan harga yang menguntungkan petaninya, memang sengaja. Tapi kemudian dengan mendapatkan komoditi itu dia jual ke negara lain, tapi memang siasat ya, tidak selamanya memang, agar negara-negara yang lain yang menjual kemudian di atas, karena dia sengaja untuk menjual ke luar negeri dengan di bawah standar. Nah, ini yang disebut dumping. Merugikan negara lain pastinya karena berusaha untuk mendapatkan pasar. Ini jahat juga. Bagaimana Islam memandang dumping ini? Sebuah kejahatan, ya tetap kejahatan. Ini merugikan banyak negara begitu. Kenapa tidak fair berdagang dengan harga yang standar begitu? Itu kan ada siasat, namanya juga siasat ya. Ingin menguasai, memonopoli sebuah pasar gitu. Sehingga tidak ada lagi negara yang berani atau mampu berjualan dengan komoditi yang sama karena harganya kalah bersaing gitu. Negara-negara besar mampu untuk melakukan ini karena dia mempunyai modal yang besar, sehingga setelah dia menguasai pasar, maka pasar itu lambat laun akan dinaikkan komoditinya. Baik, saya minum kopi dulu. Selanjutnya, kenapa ada multinational corporate? Menarik ini. Multinational corporate itu adalah sebuah perusahaan raksasa. Dia mempunyai cabang dari semua negara. Ya, negara-negara yang dia bidik yang itu bisa menjadi pasar dia. Sehingga dia mendapatkan resources di negara itu lebih murah, dia mendapatkan pekerja dengan yang gaji lebih murah juga ya. Pekerja murah begitu. Di lain sisi otomatis keuntungannya akan berlebih karena dia punya pasar yang banyak begitu. Maka multinational corporate ini keinginannya adalah untuk memperluas pasar dia, mendapatkan keuntungan tentunya. Semakin banyak pasar yang dia dirikan, maka semakin banyak juga keuntungan yang didapat. Dan dia juga bisa menguasai pasar di negara tersebut. Misalnya Toyota mendirikan pabrik di Indonesia. Tidak usah Toyota kemudian dia mengekspor mobilnya dari Jepang kejauhan. Karena ada tax, ada macam-macam nanti sampai ke Indonesia berapa harganya. Tapi kemudian didirikanlah perusahaan di Toyota di Indonesia, resourcesnya dari Indonesia. Mungkin ada beberapa part dari mesin yang diimpor. Tapi dalam hal ini
tetap saja dia mendapatkan modal barang yang lebih murah gitu, karena dia bisa menjual di negara itu ya, dengan harga negara itu, dan dia mendapatkan pekerja yang lebih rendah gajinya begitu. Dia kos-kos dari angkatan kerja yang dia gunakan akan sangat rendah begitu, karena tidak mungkin sama antara Jepang ya, pekerja dari Jepang dan di Indonesia akan berbeda tentunya. Kemudian apa negatif effect dari MNC? Otomatis ya, semua hal itu ada positif ada negatif. Positif dalam positif kaitan penyerapan unemployment itu bagus ya, sehingga adanya perusahaan kemudian menyerap tenaga kerja, dengan menyerap tenaga kerja yang masyarakat yang semula tidak mempunyai penghasilan kemudian berpenghasilan. Dengan begitu daya beli akan naik. Kalau daya beli akan naik, maka perputaran ekonomi akan lebih bagus. Tapi konteks yang lainnya memang sebuah negara dengan konteks industri pasti tidak terlepas dengan yang namanya polusi. Polusi itu pasti. Apalagi dengan aturan-aturan yang tidak mengikat atau tidak rigid di negara tersebut, sehingga perusahaan itu bisa bermain untuk menghemat daripada biaya yang dia harus tanggung. Biaya limbahnya itu kalau tidak bertanggung jawab ya limbahnya akan dibuang di sungai begitu. Negatif effect yang lainnya adalah mempengaruhi pemerintah ya. Itu tentunya memang karena mau nggak mau mereka ingin eksis ya, MNC itu di sebuah negara, maka dia ingin eksis itu. Bagaimana ya, dia akan lambat laun menguasai pemerintah, sehingga pemerintah membuat aturan-aturan yang mendukung perusahaan dari luar negeri itu. Lambat laun memang mereka akan menguasai resources dalam negeri atau pasar-pasar dalam negeri, sehingga produsen-produsen dalam negeri tidak lagi kemudian bisa berkembang atau mengembangkannya karena kalah dengan MNC yang sudah datang, multinational corporate yang datang dari luar negeri. Anda bisa bayangkan, MNC multinational corporate itu sangat besar. Dia bisa membuka cabang di luar negeri, otomatis modalnya sangat besar daripada perusahaan-perusahaan di dalam negeri, dan dia hanya mendirikan perusahaan di dalam negeri saja. Nah itu. Di lain sisi juga sisi negatif, jika MNC kemudian besar, banyak sekali barang, maka yang semula keinginan orang-orang dalam negeri untuk menjadi produsen, dia beralih tidak lagi memproduksi, tapi kemudian dia berdagang ya, jadi menjual barang, tidak lagi memproduksi. Padahal hakikat dari dengan memproduksi sebuah barang itu akan lebih daripada hanya saja menjual begitu. Apalagi pada tingkatan yang paling rendah, yaitu hanya mengkonsumsi saja sebagai pasar.